Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang umroh, ya, berpergian selama 9 jam atau 7 jam, itu waktu yang cukup lama di pesawat. Yang jadi pertanyaan banyak dari kita itu, bagaimana cara sholatnya di pesawat? Duduk, terus waktunya, dan hal-hal ya yang berkaitan dengan sholat gitu. Kira-kira gimana Ustaz? Cara kita sholat di pesawat? Jadi sholat itu kan kita ketahui ada yang sholat wajib, ada yang sholat sunnah saja. Yang kita ketahui Nabi kita SAW beliau tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Hadis-hadis yang ternukilkan kepada kita Nabi sholat itu di atas kendaraan adalah sholat sunnah. Nah, dalam kondisi seperti Ustadz sampaikan tadi, terkadang menjadi pertanyaan sebagian jamaah, gimana cara kami sholat? Nah, kalau memang ketika kita berangkat itu masih ada waktu sholat sudah masuk, ya kita langsung sholat. Tapi kalau seandainya waktu sholat belum masuk, dan kalau kita menunggu waktu ketibaan kita di sana, ya waktu sholat sudah habis, ya mungkin kembali kepada kaidah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang itu tidak dibebani kecuali apa yang dia mampu untuk melakukannya, dan seperti kaidah yang kita ketahui tidak ada kewajiban ketika tidak ada kemampuan. Nah, ketika sholat itu syaratnya adalah tidak boleh di atas kendaraan, dan kemudian tidak ada cara bagi kita kecuali setelah di atas kendaraan, ya sudah dia sholat sebagaimana biasanya. Cuman masalahnya mungkin Ustaz ada jadi pertanyaan juga dari jamaah itu, kami berwudu atau nggak berwudu? Nah, gimana tuh kira-kira yang biasa? Itu juga banyak tuh pertanyaan tuh. Kalau Anda sih biasanya kalau memang waktu sholat itu kita bakal ada di pesawat dan waktunya nggak terlalu jauh, saya selalu menyarankan untuk wudu dulu di airport. Jadi masuk pesawat tuh dalam keadaan telah berwudu, gitu loh. Nah, kalaupun qadarullah batal lah misalnya, ya, maka saya tetap memerintahkan mereka untuk bisa wudu, ya, hatta di dalam kamar mandi itu. Karena wudu ini sebenarnya ringan gitu loh, mudah gitu loh. Cuma kadang kita membazirnya luar biasa gitu loh. Sampai pramugari atau pramugaranya marah-marah gara-gara tumpah kemana-mana gitu loh. Padahal lagi waktu-waktu seperti itu butuhnya kita dengan ilmu itu memang luar biasa ya. Jadi sebenarnya kan kita sekali saja semuanya itu tuh cukup gitu kan. Wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali, semuanya cukup gitu loh. Dan ini nggak bikin berantakan. Dan ya tadi ada air gitu loh. Masa kita tayamum masih ada air gitu loh. Makanya biasa gitu. Nah, apalagi Ustaz mungkin di dalam syariat itu kan ada yang namanya mengusap sepatu ya, dan mengusap kaos kaki ya. Jadi kita sarankan mungkin jamaah yang khawatir nanti dia batal wudunya di tengah perjalanan, dia berwudu kemudian dia pakai kaos kakinya, atau mungkin dia pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, yang paling banyak menggunakan air itu kan pasti ketika kita cuci kaki ya. Nah, kalau kita sudah mengusap tadi kaos kaki kita kan tinggal kita usap saja mungkin saja. Itu salah satu syariat ya. Nah, sebenarnya agama kita ini subhanallah ya. Jadi dalam segala kondisi semua sudah teratur gitu. Makanya seperti saya sampaikan tadi, disitulah kita butuh ilmu, karena ilmu itu akan memudahkan dan meringankan. Sahih. Bahkan ada sebagian jamaah Ustaz karena dibuat ribet atau karena dia berpikir ini ribet, ya udah langsung sholat lah. Itu paling bahaya. Betul banget Ustaz. Betul banget. Padahal semuanya udah dijadikan Allah mudah. Dina yusr. Semua agama ini kemudahan gitu. Nah, betul. Ya. Maka buat jamaah yang mau naik pesawat nih, ya. Sholat lah, jangan sampai nggak sholat gara-gara bingung mau ngapain. Ya, betul. Harus tetap wajib sholat di darat, di langit, kita tetap wajib buat sholat. Nah, apalagi kita mengingat orang-orang musyrikin dulu Ustaz, ketika mereka di tengah lautan, di situ malah dia takut sama Allah kan. Doa mereka. Iya, jadi jangan sampai kita mau umroh atau pulang umroh di atas pesawat yang kondisi kita kalau pesawat jatuh nggak ada cerita hidup. Ya seharusnya kita harus lebih takut sama Allah, dan untuk takut sama Allah ya menjaga sholat 5 waktu itu ya mungkin. Betul. Apalagi perjalanannya umroh. Waduh, udah umroh tapi nggak sholat nih gimana? Ya, khairan jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.